Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dan setanah air, perjalanan manusia terkadang berliku, tapi sejatinya kita semua menginginkan jalan yang lurus, jalan keselamatan. Islam sebagai jalan keselamatan hakikatnya adalah hidayah pemberian Allah Ta'ala sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah Ta'ala memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Namun sebagai manusia mau menerima dan sebagian lagi tidak. Orang yang mendapat petunjuk ada yang mendapatkannya dengan mencarinya, ada juga yang mendapatkannya sebagai taufik dari Allah. Berikut ini adalah beberapa dari kisah orang yang mendapat hidayah Islam yang sebelumnya keislamannya bahkan memusuhi Islam. Siapa sajakah mereka? Mari kita simak ulasannya. Sebelum lanjut, mari kita bangun bersama channel ini dengan klik subscribe, like, and share, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung Baitul Maqdis Channel membuat konten-konten Islam yang menarik dan bermanfaat. Dan keuntungan channel ini insya Allah kami salurkan ke para mu'alaf binaan kami. 7. Dewi Purnamawati. Lahir di Solo tahun 1962 dari ayah yang seorang TNI Auri dan ibu yang seorang aktivis gereja di Lombok. Dewi Purnamawati sejak kecil dididik dalam kehidupan Kristen Katolik yang taat dan bahkan memurtadkan teman-temannya. Ketika dewasa, ia kemudian menikahi mantan aktivis gerakan mahasiswa Islam yang berhasil ia murtadkan. Setelah 7 tahun pernikahannya tidak dapat dipertahankan, di masa-masa ini kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan bermunculan. Setelah bertahun-tahun dalam pergulatan batin dan memohon petunjuk, pada Februari 1999, Allah Ta'ala melampangkan dadanya untuk memeluk Islam. Akibatnya anak satu-satunya pun tidak lagi mengakuinya sebagai ibu. Dia resmi mendapatkan pemutusan hubungan dari keluarga besar. Baginya sekarang, Islam adalah satu-satunya agama yang jelas-jelas Allah Ta'ala menyuruh manusia untuk menganutnya, merujuk di surat Al-Baqarah ayat ke-208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. 6. Hani Kristianto. Kisah yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada Hani Kristianto sejak kecil. Ia sudah dididik untuk menjadi Kristen yang taat, bahkan ketika dewasa menjadi penginjil. Bermula dari SMP, dia sudah melakukan pelayanan di sekolah minggu GKI Kayu Putih, pelayanan di Yayasan Marturia Indonesia di Jalan Garuda, Kemayoran, dan berbagai pelayanan juga di atas, dan aktif sekali melakukan kristenisasi atau pemurtadan di Indonesia. Bahkan pelayanannya bersifat interdenominasi antara Katolik, Protestan, dan Karismatik. Karena kebenciannya terhadap Islam dan kecintaannya pada agama sebelumnya, ia bahkan pernah menghabiskan seluruh kekayaannya demi kepentingan jemaat atau agama sebelumnya, termasuk proses kristenisasi. Namun siapa menyangka ia kemudian berbalik menjadi pemeluk Islam. Diawali ketika ia mendengar ceramah yang mengatakan sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu bilang masuk surga itu hanya angan-angan, dan makna surah Ali Imran ayat ke-102, jangan mati sebelum masuk Islam. Hal ini membuatnya mempelajari Islam lebih serius untuk membuktikan kesalahannya. Tapi karena cinta kasih sayang Allah Ta'ala, melalui hidayahnya ia peroleh kebenaran, dan justru mendapatkan bukti-bukti kebenaran Islam dalam kitabnya sendiri. Hani Kristianto akhirnya memutuskan berikrar syahadat di Mojokerto pada 28 Februari 2013 dan sekarang aktif berdakwah, diantaranya melalui komunitas mu'alaf, bahkan sempat menjadi panitia safari dakwah keliling Dr. Zakir Naik. Lima. Irena Handono.
Lahir di Surabaya 30 Juli 1954. Dengan nama kecil Han Huli, Irena adalah anak kelima dan perempuan satu-satunya dari 5 bersaudara. Ia terlahir dari keluarga yang kaya raya dari etnis Tionghoa. Dibesarkan dalam keluarga yang Katolik religius. Ayah dan ibu Irena merupakan pemeluk Katolik yang taat. Aktif di organisasi gereja, dirinya termotivasi untuk masuk biara. Lembaga Katolik yang pernah digelutinya adalah Sekolah Biarawati, walau ada yang menyebutkan tidak sampai Kleding. Seminari Agung atau Institut Filsafat Teologi Katolik, Ketua Legio Maria, dan Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta. Sikap kritisnya sejak kecil memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya kurang memuaskan dirinya. Karena salah satu studinya tentang perbandingan agama, maka ia pun mempelajari berbagai macam agama termasuk Islam untuk mendapatkan jawaban yang akhirnya membawa ia mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat di tahun 1983 di Masjid Al-Falah, Surabaya. Di hadapan Kiai Misbah almarhum Ketua MUI Jawa Timur saat itu. Kiprah setelah masuk Islam ia di beberapa lembaga, diantaranya ICMI, PT Al-Ma'wa, Pembina Mu'alaf Surabaya, Pengasuh Majelis Taklim Al-Muhtadin, Forum Komunikasi Lembaga Pembina Mu'alaf atau FKLPM, kemudian Forum Gerakan Anti Pornografi dan Porno Aksi atau disingkat FORGAP, kemudian Lembaga Advokat Muslim, Gerakan Muslimat Indonesia atau GMI, dan MAAI, Majelis Ilmuwan Muslimah Sedunia Cabang Indonesia. Kemudian juga ada MPU, Muslimah Peduli Umat, dan Irena Center. 4. Arifin Nababan. Syamsul Arifin Nababan lahir dengan nama awalnya Bernard Nababan di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. 10 November 1966, anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya seorang pendeta gereja HKBP Huria Kristen Batak Protestan di Sumatera Utara. Sedangkan ibunya seorang pemandu lagu-lagu rohani di gereja. Ia disekolahkan di lingkungan yang khusus mendidik para calon pendeta, seperti Sekolah Pendidikan Guru Agama PGA Kristen, lalu berlanjut pada Sekolah Tinggi Teologi Nomensen, yaitu sekolah untuk calon pendeta di Medan. Wajib mengikuti kegiatan seminar, kemudian dia diangkat menjadi evangelis atau penginjil selama 3 tahun 6 bulan pada gereja HKBP sebagai calon pendeta dan penginjil. Tahun 1989, ia diutus bersama beberapa teman untuk berkunjung ke suatu wilayah untuk memberi bantuan sosial kepada masyarakat dan menyebarkan ajaran Injil. Ia lalu diajak ke rumah tokoh masyarakat. Menurut tokoh masyarakat itu, agama Kristen hanya diutus untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Begitu ucapannya di Injil Matius 15:24. Kemudian sesungguhnya aku, Isa Al-Masih, telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Di surat Ali Imran ayat 49. Sejak peristiwa itu, ia jadi lebih banyak merenungkan kelemahan-kelemahan Alkitab. Setelah hampir 3 tahun mempelajari ilmu perbandingan agama, kemudian pada tahun 1991 ia memutuskan memeluk Islam di sebuah pondok pesantren bernama Rodotul Ulum di Jember, Jawa Timur. Kiai Khotib Umar, pemimpin pondok itulah yang membimbingnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak puas dengan ilmu yang didapat, pada tahun 1996 Ustadz Nababan melanjutkan kuliah di Universitas Ibnu Saud Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta. Setelah mendalami ilmu, ia terpanggil untuk menjadi seorang penceramah. Alhamdulillah pada tahun 2007 ia membeli tanah 1.200 meter, lalu tahun 2008 ia bangun pondok pesantren mu'alaf. Para mu'alaf diajarkan semua tentang agama Islam, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan mengenai akhlak. Sementara belajar formal atau sekolah mereka lakukan di luar pondok. Ustadz Nababan mengatakan guru-guru yang mengajar di pondok itu adalah berasal dari luar seperti Libya, Mesir, dan Arab. Tujuannya agar para mu'alaf cepat paham mengenai Islam dan bisa berguna bagi masyarakat. 3. Insan LS Mokoginta.
Pengalaman beragama setiap manusia selalu berbeda-beda, seperti yang dialami oleh mu'alaf insan Latif Syaukani Mokoginta. Ia sesungguhnya terlahir sebagai muslim. Ibunya seorang muslimah yang menikah dengan ayahnya yang semula non-muslim. Sang ayah pun masuk Islam ketika menikah. Meski demikian, hal ini tak lantas membuatnya langsung memeluk Islam. Anggapan bahwa semua agama adalah benar, juga kebebasan beragama dari kedua orang tuanya lah yang membuat ia dan 7 saudaranya bersekolah di sekolah Nasrani yang kemudian menjadikan insan dan ke-7 saudaranya menjadi penganut Nasrani. Ia bahkan menjadi misionaris. Kesulitan ekonomi di tahun 1967 menjadi awal mula bagi Insan kembali mengenai indahnya Islam. Saat itu dia dipindahkan ke Jakarta untuk mengadu nasib. Di sanalah kemudian Insan bertemu dengan seorang muslim bernama Warubah Yarub. Seringnya dialog dan berdiskusi keagamaan dengan keluarga Warubah, Insan semakin penasaran dan merasakan kebenaran Islam. Akhirnya pada tahun 1980, saat Insan berusia 31, dia memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan dibimbing oleh Imam Masjid Al-Muqarrabin Muhammad Hafiz di Kelapa II, Cimanggis, Depok. Setelah kembali memeluk Islam, ia mulai terjun di dunia dakwah. Karir dakwahnya dimulai dari aktivitasnya menulis buku kristologi. Dari menulis buku, ia memberanikan diri untuk tampil di depan umum. Sempat tergabung dalam Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Saat ini ia juga dikenal sebagai kristologi atau kristolog yang tangguh. Pernah bekerja sama dengan Yayasan Baitul Maqdis juga dalam program kristologi intensif, di mana ia sebagai pematerinya. 2. Bernard Abdul Jabbar. Bernard Abdul Jabbar lahir dengan nama Bernardus Doni di Malang tahun 1978 dari orang tua yang beragama Katolik Roma taat. Ia dibesarkan dalam keluarga Katolik Roma yang fanatik. Kakeknya adalah seorang Romo Katolik. Kakak sulungnya adalah seorang biarawati. Bernardus Doni sudah dididik dalam ajaran Katolik yang sangat disiplin sejak kecil. Setiap hari Sabtu dan Minggu, ia diharuskan untuk pergi ke gereja. Pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas ia lanjutkan di sekolah Katolik. Dirinya akan diorbitkan untuk menjadi misionaris dengan tugas khusus mengkristenkan banyak-banyaknya orang Islam. Demi menunjang keilmuannya untuk mengkristenkan umat Islam, Ustadz Bernard muda dibekali ilmu tentang keislaman. Bahkan ia diberi beasiswa untuk kuliah di jurusan Bahasa Arab di IKIP Jakarta, sekarang namanya UNJ. Juga ikut kuliah di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab. Saat kuliah dirinya mendalami Islam, mulailah ia mengalami kebimbangan. Pada tahun 1999, akhirnya ia mengambil sikap. Di sebuah masjid di kawasan Klender, ia mengikrarkan diri menjadi seorang muslim dengan mengucapkan kalimat syahadat. Ia mendapat nama baru, yaitu Abdul Jabbar. Setelah menjadi seorang muslim, ia memilih jalan hidup untuk berdakwah dengan bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimat Allahu Ta'ala. Ia datangi para pastor, pendeta, dan teman-teman misionaris dulu untuk diajak berdiskusi, hingga kedua orang tuanya serta saudara semua yang sudah dapat hidayah menjadi muslim. Saat ini ia termasuk pengurus Komite Nasional Anti Pemurtadan bersama Ustadz Wijaya Rahmat selaku pembina Yayasan Baitul Maqdis. 1. Stephen Indra Wibowo. Lahir di Jakarta 14 Juli 1981, mualaf ini punya kisah yang sedikit berbeda. Ia memeluk Islam pada tahun 2000 ketika masih aktif berkegiatan di gereja. Pada masa itu ia bolak-balik ke Istiqlal Katedral. Pagi ia ibadat ekaritis di katedral, siangnya dia ke masjid Istiqlal untuk sholat zuhur dan asar, lalu kembali lagi melayani di gereja. Akibat keislamannya, awalnya ia dapat penolakan dari keluarga, diusir dari rumah, dilepas dari hak waris. Kemudian ia tetap mantap dalam Islam dan kini hubungannya dengan keluarga sudah membaik dari sebelumnya. Ia kini aktif sebagai Ketua Mualaf Center Indonesia.
Perjalanan mencari kebenaran selalu menginspirasi banyak orang. Seperti perjalanan mu'alaf dalam menemukan Islam, senantiasa ada hikmah di balik hidayah seorang insan. Kami berharap kisah hidup setiap mu'alaf dapat menguatkan akidah dan mengokohkan iman setiap muslim. Semoga kelak Allah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin.